mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang rasanya seperti insto rasa cabe Carolina Reaper ini dibuka dengan seorang pria pengangguran sukses bernama Iwan. Aduh, baru juga film dimulai udah kena kamui mata gue. Yang dimana kala itu Iwan pun melihat tips and trick mendapatkan cuan hanya dengan menadah tangannya. Buset, bocil FF pada demen berbagi ya. Kala itu Iwan pun mengikuti si pengemis yang begitu membagongkan di sini karena gila. Ini sehari dapat segini cuy. Orang macam apa yang nyawer 100 ribuan ke pengemis offline? Bingung bener dah mau ngabisin duit. Nah, sesampainya di rumah, Iwan pun mengeluh ke istrinya karena persyaratan mencari kerja harus pernah menjabat sebagai ketua PDR terlebih dahulu, apalagi sampai mengesahkan RUKHUAP itu lebih mantap, asik. Karena memang perusahaan lebih membutuhkan pekerja seperti itu, apalagi jenis kelaminnya adalah perempuan. Terlalu bayar. Hingga akibat susahnya mencari kerja, Iwan pun kepikiran untuk melakukan kegiatan ngemis offline-nya dengan bermodalkan tas seperti ini yang entah apa memang Iwan mantan pengemis atau enggak, karena penampilannya udah cocok banget bang, tanpa dibuat-buat dah. Di hari pertama Iwan pun cosplay dengan jalan seperti Sengkuni, tapi aduh, Dengkil bau lagi, sana pergi! bukannya mendapatkan cuan, malah dapet congor dari netizen. Nah, merasa dihina oleh figuran level 1 ini, ya tentunya dong si Iwan langsung mengkombekannya dengan berkata seperti ini. Kalau nggak saya sumpahin biar miskin juga kayak saya loh, Bu. Oh, gitu toh tips and trick biar disawer. Ma, ada celana robek nggak buat ngemis? Nah, karena saya nggak punya celana robek, ya celana saya bagus-bagus semua, asik. Jadinya saya lebih memilih melanjutkan menyiksa mata saya dengan menonton ini, karena di hari pertama Iwan auto gacor parah meski di early game harus terkena mental. Sepulang Iwan mengemis, ia pun memberikan cuannya ke istrinya yang tentunya sang istri terbagongkan, tapi ya bodo amat yang penting makan karena hidup itu realistis aja bos. Keesokan harinya lanjut lagi si Iwan mengemis di sebuah masjid dan tentunya para warga yang lagi puasa ini langsung menggebekan pahalanya karena mengira si Iwan bukan tukang cosplay. Yang ada cepet kayak mendadak nih aku nih. Bisa-bisanya ngomong gitu di depan masjid, auto kedenger niatnya sampai ke atas dah tuh. Nah, ketika melanjutkan pengemisannya, Iwan pun melihat Sasuke yang telah keluar dari desa Konoha dan sekarang harus cosplay menjadi gembel dengan tangan terdelete-kan, sampai membuat Iwan iri lalu menghampiri Kang Sasuke untuk pengaduan mekanik dan tentunya pertarungan itu dimenangkan oleh Iwan karena Sasuke tak memiliki cakra akibat belum makan. Selesai adu mekanik, Iwan pun bertemu dengan bapak ini yang katanya nggak dapat kerjaan, malah kecopetan pak. Apes bener dah dapat peran, sampai Iwan pun dalam hati berkata, pegawai tetap ngemis nih bos, senggol dong, malah turu. Nah, melihat si bapak yang turu, Iwan pun melakukan penggebean dosanya langsung di rumah Tuhan dengan menilap kotak amal. Buset, cuma modal gunting doang. Makasih tipsnya ikan terbang. Lalu ia pun pergi seolah-olah bapak inilah yang mencuri kotak amal. Dimana tentunya para warga yang otaknya sudah masuk recycle bin ini malah nggak percaya sama kata-kata bapak ini. Emang ya dasar figuran geblek. Saya baru bangun ketika bapak membangunkan untuk sholat pak. Bapak jangan bohong. Buset, ngotak dikit lah cuy. Ya kali kalau dia malin kotak amal tapi malah tiduran di sana. Otaknya di mana? Kemudian ketika di rumah, Iwan pun langsung menghitung cuan-cuannya dari hasil penggebean dosa dengan mode boosternya super ngebut. Hingga membuat istrinya semakin cemas dengan Iwan karena takut Nana menjadi janda. Lalu besoknya, Ngemis kok minta-minta. lah, ngemis kok minta-minta? Maksudnya gimana teh? Nah, karena kata-kata yang mengambigukan itu membuat Iwan gagal mendapatkan cuan. Terlebih lagi ia sekarang memiliki ide dengan mengubah skinnya agar lebih meyakinkan menjadi seorang gembel. Ya elah, malah jadi Sasuke rasa lampir. Dan karena kelampiran dari si Iwan, ia pun semakin gacor parah. Buset, kaget gue liat nyimak. Gayanya hedon bener bu, kayak Aerox. Kala itu si Iwan pun mendengar suara dari masjid dan ia pun langsung mendatangi masjid tersebut. Karena kebetulan sedang ada penggiveaway nasi bungkus yang tentunya tanpa hashtag, mari kita coba. Karena dengan hokinya, si Iwan mendapatkan sekresek nasi bungkus hanya bermodalkan belas kasihan.
Hoki seumur hidup dipakai. Singkat cerita, bertahun-tahun setelah mengemis, kini si Iwan pun berhasil membeli beat embernya plus gratis helm Miko di cat hijau. Sampai membuat Nana terheran-heran dari mana suami begundalnya ini mendapatkan cuan. Mudah-mudahan pekerjaan suamiku adalah pekerjaan yang halal. Oh, tentu tidak dong. Tidak ada pekerjaan yang halal di film ini. Nah, karena istri yang kepo Iwan kerja di mana, Iwan pun lalu mengajaknya kerja bareng besok pagi dan sungguh terkejutnya si Nana karena suaminya menyuruhnya untuk cosplay menjadi gembel. Gila, baru kerja setahun udah niat buka cabang. Dan karena Nana nggak mau, si Iwan pun lalu pulang mencari anaknya yang saya juga baru tahu ini begundal punya anak. Di mana ia memaksa anaknya untuk buka cabang ngemis jikalau si Nana nggak mau untuk mengemis. Alhasil si Nana pun mau tak mau menuruti keinginan begundal kesayangannya ini karena besoknya si Nana langsung diurut menggunakan hand body pasir agar penampilannya lebih mirip seperti gembel. Iya, tapi enggak sih. Lihat noh, alis cetar kayak Ulti Eudora. Ayo, kamu contohin. Kasihani kami, Pak. Kami belum makan. Buset, ya selamat kamu dapat golden ticket. Nah, di hari pertama mereka berdua pun langsung mendapatkan cuan yang melimpah ya karena para penyawer disuruh oleh sutradara. Terlebih lagi Kang Sasuke ini semakin menjadi-jadi karena sekarang ia cosplay menjadi orang buta. Buset, mirip banget kayak Sasuke. Kamu tuh punya bakat terpendam. Kamu tuh punya bakat muka susah. Oh, kalau itu sih emang bakat yang harus dipendem. Mendengar kata suaminya Nana punya bakat terpendam, ia pun mencoba membangunkan bakatnya itu. Sementara si Iwan diam-diam melakukan penghayabusaannya dengan mencuri kotak amal di masjid. Buset, banyak banget duitnya. Tapi sayangnya si Iwan berhasil dipergok oleh dua minion ini yang tentunya karena menggunakan teknik Sedokirunya, si Iwan pun berhasil lolos. Pasti generasi sekarang nggak tahu Sedokiru. Nah, ketika pulang ke rumah, si Iwan pun didatangi oleh dua figuran ini karena seperti manusia pada umumnya, ya kalau mau minjem duit baru datang ke rumah dengan tampang memelas. Lalu kesempatan ini dijadikan Iwan sebagai ladang rezekinya dengan cara memberikan bunga sebesar 25%. Gila nggak tuh? Emang nggak ada bank apa ya di sini? Keesokan harinya ketika anaknya mau sekolah, Iwan pun melarangnya karena udah nggak zaman sekolah, ujung-ujungnya jadi pengangguran, cuaks. Jadinya Iwan pun mengajak anaknya untuk membuka cabang lagi di lokasi yang berbeda. Ya ilah, muka kayak gini ngemis, mana cocok Bambang. Namun walaupun tampang anaknya tak meyakinkan, ia tetap saja bisa meraih cuan yang banyak karena para pengguna jalan di sana kebetulan sudah disewa oleh sutradara. Ngemis saja pakai orang dalam loh. Lihat nih Halis, gila anting lagi. Dari manakah ini anak terlihat seperti orang susah? Ketika sampai di rumah, Iwan pun begitu senang mendapatkan hasil dari ngemis anaknya karena nantinya uang itu akan dipakai untuk Beli pernak-pernik baru biar kelihatan mantap, nyaman. Mengetahui suaminya semakin mendajalkan, Nana pun langsung berbacot ria di sana sampai Iwan pun tak sengaja mengatakan azab passwordnya. Duit halal tapi miskin. Dan sungguh membagongkan karena rupanya password azab sudah diganti oleh Iwan. Cuman Iwan doang yang bisa ganti password azab dah. Kemudian hari demi hari Iwan pun mulai melebarkan sayapnya dengan membuka cabang sebanyak-banyaknya. Karena pada hari itu juga ia mempresentasikan bagaimana mengeluarkan bakat terpendam bagi pemilik wajah-wajah susah, cuaks. Serta Iwan juga membagikan lokasi-lokasi di mana tempat agar farming ngemis lebih gacor parah. Kasih wajah lebih memelas. Lu codetin sedikit nih. Nah, begitulah kira-kira cara mengeluarkan bakat terpendam. Di malam harinya datanglah dua orang figuran yang suka ngutang ini, di mana mereka meminta kerjaan ke Iwan agar bisa kaya dan membeli Avanza Spek Turbo untuk balapan di Tokyo. Alhasil nggak ada angin nggak ada hujan, Iwan pun jadinya bisa buka cabang lagi. Ya elah, nyerahin diri dia. Kita kerja ke kampung sebelah. Alhamdulillah. Belum aja tahu kerjaannya apa, udah bilang alhamdulillah. Nah, pagi harinya begitu kagetnya dua figuran ini karena mereka tiba-tiba disuruh cosplay menjadi Brody, menjadi gembel. Apalagi dua figuran ini baru tahu kalau si Iwan ternyata menjabat sebagai CEO of pengemis offline. Gila. Ya pakai ini dong biar cocok sama wajah kalian yang susah begini. Minimal skill 1 dulu lah.
Ketika figuran ini mengemis, ia pun begitu terkejutnya lagi karena melihat keluarga si Iwan juga ikut mendaftar menjadi pengemis affiliate, sampai membuat dua figuran ini mengundurkan dirinya karena takut kalah saing dengan MC. Nah, si Iwan yang tahu member barunya lockout, ia pun tentunya marah-marah sampai melampiaskan kemarahannya ke si Nana dengan cara mengejarnya, hingga sebuah ban suspek turbo pun melintas mengsenggol dong si Iwan padahal nggak kena, dan akhirnya si Iwan pun tershutdown-kan sementara. Lalu yang bikin emosi di sini sampai saya ingin mengumpulkan ke 7 bola Dragon Ball, karena bisa-bisanya hanya tersenggol padahal nggak kena itu membuat Iwan pun harus mengcosplay permanen dirinya menjadi Sasuke alias Buntung. Kami terpaksa mengamputasi tangannya. Bisa-bisanya ngamputasi tangan orang nggak minta izin. Inisiatif si dokter tinggi banget ya. Si Iwan yang baru sadar tangannya terdeletkan membuat dirinya panik histeris, apalagi anaknya berusaha mengeluarkan air mata tapi nggak bisa. Jadinya kameramen tak begitu menyorot anaknya. Ayolah Neng, keluarkan, kamu pasti bisa. Nah, beberapa ratus abad minggu kemudian, Iwan pun lagi-lagi menjalankan profesinya menjadi pengemis dengan penampilan seperti Sasuke yang sehabis adu Rasengan. Karena bagi Iwan, ia sangat beruntung bisa menjadi seperti ini agar bisa mendapatkan rasa iba dari para figuran. Gila nggak tuh? Di hari pertama menjadi Sasuke, Iwan pun tentunya langsung gacor parah, tapi ketika berhenti untuk AFK, ada rombongan pasukan game tiada pintu yang dengan gabutnya mendorong Iwan sampai jatuh ke jurang. Dimana kaki Iwan terkena pecahan beling dan mengeluarkan kecap. Ini Malika, kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Lah, kok iklan? Sampai karena kejadian ini, kaki Iwan pun harus terkejot-kejotkan. Namun beruntung ada istri dan anaknya yang tiba-tiba recall di sana senantiasa memapah bapaknya kembali ke rumah. Ke rumah Tuhan. Malam harinya, si Iwan pun semakin mengeluh kesakitan karena kakinya tambah bengkak seperti kaki gajah. Jadinya si Nana pun berinisiatif membawanya ke rumah sakit. Loh. Kok bisa tiba-tiba punya mobil? Tangan Iwan kan kedelit satu. Cara nyetirnya gimana, Bambang? Saat itu para figuran dengan cangkem gibah pun mulai menggibah karena mengira si Iwan bohongan sakitnya. Terlebih lagi ia mengatakan hal tersebut ke ketua squad FF yang kebetulan ngespon di sana. Gimana kalau Pak Karun bener-bener sakit? Beneran Pak RT sakit bohongan tuh Pak Karun? Lah, kalau bohong ngapain ke rumah sakit? Apa gunanya ngeprank dokter? Cuan kagak di Bennett iya. Nah, di rumah sakit, aduh. Satu-satunya jalan adalah mengamputasi bagian yang membusuk. Dikit-dikit amputasi, dikit-dikit amputasi. Emang dasar tukang delete. Kemudian Iwan yang mendengar kata-kata kreatif dari sang dokter, ia pun mau tak mau harus diamputasi karena jika tidak, ia akan terbenatkan dari alam semesta, katanya dokter. Namun ternyata itu zong karena rupanya si dokter telah menanamkan segel karma di tubuh Iwan sampai membuat tubuh Iwan sangat kesakitan sampai kejang-kejang. Buset. Ini dokter apa na STM, oi. Sabuknya coklat lagi. Setelah sekian ratus kali disuntik dengan cairan desinfektan, dikira virus corona kali ya. Datanglah para warga di sana untuk menyaksikan terdeletnya Iwan dari dunia karena beberapa menit setelah suntikan itu masuk ke otaknya, cangkem Iwan pun tiba-tiba seperti ingin menyedot black hole dan akhirnya Iwan pun terbenatkan dengan posisi mulut ingin mengeluarkan bijudama. Dimana ketika proses pemandian Iwan seperti biasa ada bau-bau klepon yang sampai membuat mual para figuran serasa lagi hamil muda. Dan ketika beliau akan digiring menuju ke neraka, gila. Jauh bet dah kuburannya serasa turun gunung. Dari kejauhan datanglah sebuah gerobak dengan kecepatan tinggi yang langsung menyeruduk keranda Iwan seperti banteng. Teng. Singkat waktu karena saya takut sehabis menyebut binatang yang sangat sakral di muka bumi ini. Jadinya ya kita maju aja saat beliau sudah berada di pemakaman. Dimana di sana ada builder yang sedang terluka setelah diserang oleh barbarian musuh. Terlebih lagi di dalam kuburannya tiba-tiba muncul beling. Wih buset real banget. Ya kali tiba-tiba dalam makam kayak gitu. Ekstrim banget dah karmanya. Alhasil si Iwan pun harus dipindahkan makamnya ke tempat yang sangat mirip dengan sifatnya yang harus didaur ulang lagi. Tapi tetap saja makam tersebut tiba-tiba muncul beling lagi. Kayak ulti Julianto ya.
Tak lama kemudian dari atas tiba-tiba muncul ulti banteng dicampur volley yang menggemparkan rakyat dengan janji-janji manisnya. Asik, makin ngeri ya saya. Dan akibat ulti tersebut makam Siwan pun sampai ketutupan sama sifatnya yaitu sampah. Jadinya itu pun sampai membuat Pak Ustadz gagal melakukan penggebean pahala. Bagaimana kalau jenazah Pak Karun dimakaminya dengan sampah-sampah ini, Bu? Apa Ibu ikhlas, Bu? Oh iya, saya ikhlas Pak, nggak apa-apa. Emang gitu pas hidup suka nyampah kill kalau dia lagi open war. Mendengar itu, para warga pun mengubur Iwan di atas tumpukan sampah. Lalu ketika para warga pulang, ulti Valir pun tiba-tiba muncul karena saking kesalnya dari dulu selalu di-lock oleh Iwan dengan Johnson pickup-nya. Oke, pesan immortalnya di sini nggak ada karena Iwan bau.